shall take the flight, rising high into the light. Di tengah persiapan gelaran Piala AFF, siapa sangka ternyata ada tim sebelah yang sebenarnya tak ikut serta, namun tetap terus memantau perkembangan sepak bola Indonesia. Ya, mereka adalah Australia. The Socceroos sudah menganggap Indonesia sebagai rival dan menjadi salah satu yang berkembang pesat di kawasan ASEAN. Apalagi melihat skuad Garuda diisi oleh pemain muda. Hal ini membuat media di sana untuk kembali mendesak pihak federasi agar tim nasional Australia bisa kembali join ke Piala AFF. Yang mana ini artinya program serta terobosan yang dilakukan oleh PSSI di berbagai bidang termasuk di AFF menggunakan pemain muda benar-benar tak dipandang remeh sama rival. Semua ingin meniru apa yang dilakukan oleh PSSI sebab perkembangannya sudah terbukti sangat efektif di semua kelompok umur. Hal ini juga tampaknya berdampak pada Piala AFF itu sendiri. Lalu bagaimana langkah yang akan dilakukan Australia? Let's go, kita cari tahu lebih dalam lagi coy. Suasana untuk Piala AFF 2024 memang agak berbeda dari sebelum-sebelumnya. Indonesia yang biasanya jadi tim yang paling berambisi juara hingga bisa meraih trofi AFF pertamanya, kali ini tujuannya agak sedikit berbeda, namun lebih ke arah positif. Dengan dipanggilnya skuad muda, diharapkan bisa untuk terus mengembangkan bakat-bakat baru, sehingga nantinya bisa digunakan untuk jangka waktu ke depan. Seperti yang sebelumnya sudah dilakukan ketika zaman Asnawi, Arhan, Rizky Ridho, serta kawan-kawan saat Piala AFF 2021, yang terbukti sampai sekarang beberapa nama pemain masih dipakai untuk di timnas utama. Namun ketika itu memang belum ada tim utama ataupun pemain diaspora yang levelnya di atas. Jadi tidak terlalu jadi sorotan utama walaupun secara rata-rata umur sebenarnya juga masih sangat muda. Namun hal ini nampaknya sudah mulai disadari oleh tim-tim ASEAN lain yang ingin ikut melakukan cara yang sama, yaitu dengan mengembangkan bibit-bibit muda untuk jangka panjang. Keputusan Indonesia menurunkan skuad U22 benar-benar mengubah sudut pandang negara lain. Seperti contohnya Laos yang secara resmi sudah mengumumkan skuad, dan ternyata jika dilihat mayoritas yang ikut masuk dalam kategori U22. Sementara itu timnas Malaysia juga banyak diisi oleh pemain muda. Setelah sejumlah punggawa utama seperti Arif Aiman, Matthew Davis, hingga Dion Kuls nggak ada dalam daftar skuad yang dibawa ke AFF. Karena JDT atau Johor Darul Taksim yang menjadi tempat bernaung para punggawa Harimau Malaya tidak memberikan izin kepada pemain inti. Kemudian Thailand yang masih memegang julukan sebagai Raja AFF juga nggak memanggil 8 pemain andalan mereka selama ini di level internasional. Kendati demikian, sebenarnya masih ada yang niat untuk meraih gelar juara di Piala AFF 2024 kok. Seperti Vietnam yang teramat niat sampai mengupayakan pemain naturalisasi baru, hingga melakukan TC di Korea Selatan. Bahkan kabar terakhir, sudah keluar hasil uji coba dari skuad asuhan Kim Sang-sik menghadapi tim lokal Korsel. Selain Vietnam, ada juga Kamboja dan Myanmar yang sama-sama memanggil sejumlah pemain naturalisasi sampai pemain abroad untuk bisa bersaing. Ya, walaupun pemain abroadnya masih di kawasan ASEAN, setidaknya mereka sudah punya gebrakan untuk meningkatkan level. Sementara itu Singapura juga memanggil skuad utama semua setelah liga lokal di sana diliburkan selama gelaran Piala AFF. Ya wajar sih, semua tim punya target serta tujuan masing-masing. Ada yang pada akhirnya ingin serius, ada juga yang melihat Indonesia pakai pemain muda untuk regenerasi, ikut-ikutan. Tapi ya kembali lagi, bukan masalah bagi sebuah tim, tapi jadi masalah buat turnamen AFF sendiri sih. Soalnya persaingannya sudah nggak ketat, dan pasti citra AFF agak sedikit menurun coy. Melihat turnamen sekelas Piala AFF,
menjadi ajang untuk pengembangan bakat dan sejumlah tim sudah memberikan contoh. Hal tersebut ternyata sudah sampai ke telinga publik sepak bola Australia yang membuat mereka penasaran. Pada akhirnya, The Roar, media asal negeri kanguru, ingin melihat tim nasional berkembang seperti Indonesia dengan merekomendasikan Australia bermain di Piala AFF lagi. Pelajaran dari pertumbuhan Indonesia, Socceroos harus berpartisipasi dalam kejuaraan ASEAN demi masa depan. Tulis TheRoar.com dalam artikel terbarunya. Ya, tentu saja melihat perkembangan sepak bola Indonesia yang cukup pesat, ditambah saat Piala AFF, Timnas Garuda mengirimkan skuad muda untuk melakukan regenerasi. Jelas itu membuat media di sana melihat peluang untuk mengembangkan skuad The Socceroos agar bisa memanfaatkan situasi. Seperti yang diketahui, Australia sendiri sebenarnya sudah masuk dalam anggota Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF sejak 2013. Meskipun begitu, negeri kanguru tidak diizinkan untuk ikut turnamen utama Piala AFF karena dianggap levelnya terlalu jomplang, bisa membuat persaingan yang tak ketat. Namun untuk kelompok umur, sejumlah turnamen AFF seperti U19 dan 16 masih bisa diikuti oleh The Socceroos karena pemain muda masih bisa bersaing. Secara level memang nggak terlalu jauh lah ya. The drums of war, they loudly play. Determined minds won't lose the day. Our destiny we will convey. With every step we pave the way. Melihat beberapa tim Asia Tenggara yang sudah berkembang menjadi lebih naik seperti Thailand yang secara peringkat terus mengalami peningkatan. Lalu Indonesia yang juga berkembang pesat bahkan secara mengejutkan bisa menahan imbang Australia yang notabene secara level sangat jauh di atas. Membuat media The Roar tadi menilai sudah saatnya Australia bisa join ke Piala AFF karena perkembangan sepak bola di Asia Tenggara sudah terlihat mengalami peningkatan. Namun kembali lagi, mau gimana pun Australia ya tetap Australia yang secara level, Socceroos juga ingin terus berkembang. Tentunya dari sini mereka nggak bisa asal ikut Piala AFF, yang bisa aja nantinya selalu dijuarai oleh Australia. Jika mau ikut, jelas seharusnya Australia tidak menurunkan skuad utama, namun menggunakan tim muda seperti contohnya Indonesia yang menggunakan U22. Dalam hal ini AFF bisa jadi tempat untuk skuad muda The Socceroos berkembang dengan jam terbang yang lebih tinggi di level ASEAN pun sepertinya cukup berharga. Tapi kembali lagi, semua tergantung pada pihak Federasi AFF yang bisa saja memiliki pandangan berbeda. Tahu sendirilah AFF banyak itu coy. Dengan masuknya Australia ke Piala AFF Senior, entah pakai skuad muda atau bagaimanapun, tentu bisa membuat persaingan lebih ketat dan mungkin banyak yang akan lebih niat untuk mengalahkan Australia. Yang pasti persaingan lebih seru sih. Tim-tim kuat seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, hingga Malaysia bisa saja kembali menjadi lebih serius atau setidaknya punya ambisi buat ngalahin tim baru macam Australia. Terlebih di tengah pasaran AFF yang sedang menurun tajam karena berbagai faktor terutama persaingan yang sudah tak seramai dulu. Hingga pihak panitia yang nyeleneh dengan memahalkan harga hak siar, yang membuat sejumlah negara anggota enggan untuk membeli hak siar. Nah, dengan hadirnya Australia bisa tuh buat naikin pamor lagi sebenarnya. Tapi kembali lagi coy, pihak AFF sepertinya sulit gak sih? Soalnya banyak mafia, Yap, terlepas dari apapun, semuanya memang punya nilai positif dan negatif sendiri sih. Kalaupun pada akhirnya Australia ikut, bisa jadi untuk pengalaman timnas Indonesia lawan Australia walaupun sama-sama skuad muda. Ya tetap aja, ya kan teman-teman?
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.